Selamat siang Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi wawancara ini. Saya Doni Vivi Firdaus, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Pelita Bangsa angkatan 2025, ingin sedikit menggali terkait dengan peran HRD di perusahaan. Apakah boleh Bu kita sharing sedikit? Boleh, silahkan. Senang kok berbagi tentang HRD. Oke. Oh ya Bu, apa sih Bu sebenarnya peran dari HRD dalam sebuah perusahaan itu? Oke, pertama-tama saya kenalin dulu ya. Nama saya Kastauli Halomo, saya HRD di rumah sakit. Nah, tadi pertanyaannya terkait dengan apa sih peran HRD gitu ya? Iya. Nah, yang pastinya sih peran HRD itu mengelola sumber daya manusia. Kemudian kita juga tahu nih tujuan perusahaan apa supaya si SDM ini tuh tahu tujuannya kemana gitu. Kemudian selain itu kita juga memproses mulai dari rekrutmen, pelatihan, pengembangan karir. Kemudian kita juga pastinya mengutamakan kesejahteraan karyawan supaya produktivitas karyawan itu bisa terus berjalan. Itulah yang menjadi peran utama HRD untuk membimbing ataupun menjalankan tugas SDM itu dengan baik. Ternyata cukup luas sekali ya Bu ya. Cukup luas, jadi nggak hanya rekrutmen saja, tapi kita sampai pengembangan karir juga. Oke Bu. Kemudian gitu, keterampilan apa saja yang penting dimiliki oleh seorang profesional HRD supaya bisa mengelola sumber daya yang ada di perusahaan? Oke, keterampilan kalau ditanya itu yang paling penting pastinya komunikasi ya. Jadi ketika kita menghadapi siapapun, pastinya kita bisa berkomunikasi. Kemudian selain itu juga tentunya empati. Jadi ke teman-teman karyawan tuh kadang-kadang menghadapi orang itu cukup beragam ya, karena sifat manusia itu cukup beragam. Jadi kita harus punya empati ketika ada masalah ataupun yang lain. Kemudian kita juga harus bisa menganalisis, kemudian bernegosiasi juga penting ya ketika kita proses rekrutmen. Kemudian yang pasti juga ketika suatu ada keputusan kita harus bisa mengambil supaya bisa adil dan efektif kepada karyawan. Oke, berarti cukup banyak sekali yang memang harus dimiliki ataupun tantangan ya sebagai HRD. Kemudian ini Bu tadi ya sedikit terlanjut lagi mengenai apa sih Bu tantangan terbesar yang dihadapi seorang HRD pada saat ini di perusahaan? Oke, untuk tantangan itu yang paling besar adalah perubahan ya. Jadi seiring berjalannya waktu kan perubahan itu cukup banyak ya, apalagi zaman sekarang tuh udah AI gitu ya, teknologi gitu. Kemudian kita juga apalagi setelah zaman COVID tuh banyak yang beralih ke teknologi online. Kita bahkan lebih sering meeting itu pakai apa ya, Zoom meeting gitu ya. Jadi jarang yang ketemu-ketemu. Jadi tuh kita harus lihat dan tetap apa ya, mampu mengelola di digitalisasi itu. Kemudian si karyawan juga bisa kita arahkan mengenai ke digitalisasi juga gitu. Jadi kita bisa tetap menjaga engagement antara perusahaan dengan karyawan meskipun kadang-kadang tidak offline gitu. Oke, iya. Tapi tantangan terbesar ini adalah beradaptasi dengan perubahan-perubahan zaman saat ini. Oke, lanjut Bu. Mengenai bagaimana Bu HRD memastikan karyawan supaya tetap termotivasi dan juga loyal terhadap perusahaan itu. Oke, ini paling utama sih. Jadi kita kadang-kadang ketika punya karyawan yang banyak, tapi kalau nggak loyal juga itu bisa menjadi apa ya, merugikan gitu. Nah, untuk menjaga ini yang pastinya kita ciptakan lingkungan yang aman, positif ya. Kemudian teman-teman karyawan juga harus kita berikan kesempatan untuk berkembang. Jadi mereka juga nggak hanya stuck untuk dalam melayani suatu kegiatan udah gitu aja setiap hari, tapi mereka ada pengembangan karir, ada pelatihan, kemudian kita juga memberikan apresiasi. Kadang-kadang kita juga melakukan kayak engagement seperti gathering dan lain-lain gitu ya. Jadi cukup menjaga mereka supaya bisa termotivasi supaya loyal dalam bekerja sih. Oke, ternyata cukup luas sekali ya setelah jadi apa yang disampaikan. Kalau HRD itu cukup luas, jadi bukan hanya untuk rekrut gitu, tapi pengembangan karirnya juga kita harus lihat gitu. Oke Bu, ini lebih ke ini ya, saya sebagai mahasiswa ya Bu ya, apa sih Bu pesan Ibu bagi mahasiswa yang tertarik nih berkarir di bidang HRD itu Bu? Oke, kalau untuk mahasiswa mungkin ya banyak yang pengen enaknya jadi HRD gitu ya, tapi
Yang pastinya punya kompetensi gitu ya, kemudian memahami nih apa sih yang harusnya dilakukan seorang HRD, kemudian HRD juga bisa apa namanya ya tadi beradaptasi dengan lingkungan, beradaptasi dengan perubahan gitu. Jadi seorang mahasiswa juga harus mempelajari hal-hal terkait dengan perubahan tersebut gitu. Karena kan kalau dunia kerja sekarang tuh banyak yang digital ya gitu ya, apalagi anak-anak zaman kuliah juga harusnya sih sudah banyak belajar terkait digital tersebut. Oke Bu ya. Terakhir nih Bu ya, terakhir nih untuk mungkin buat yang lain juga ya. Untuk para calon pelamar kerja nih Bu ya, apa sih kriteria umum yang harus dimiliki seorang pelamar kerja supaya bisa dilirik oleh HRD dalam suatu perusahaan Bu? Maaf ya Bu ya, ini Boleh ini buat motivasi teman-teman yang Iya, kerja ya, benar. supaya kalau kita sudah tahu triknya lebih mudah gitu Iya, dibanding kita masih awam banget gitu ya. Nah, supaya teman-teman bisa mudah mungkin dilirik sama HRD, yang pertama teman-teman yang tadi saya jelaskan punya kemampuan, kemudian punya kompetensi yang sesuai dengan perusahaan. Jadi misalnya untuk marketing mungkin bisa kita punya kompetensi terkait marketing gitu ya. Kemudian kedua mungkin kalau pengalaman bagi fresh graduate mungkin belum ya, tapi kalau sudah punya pengalaman sambil kerja atau jadi sales atau jadi marketing atau apa itu boleh juga itu. Jadi menarik tuh bagi HRD. Kemudian prestasi kerja ataupun prestasi pada saat di perkuliahan gitu ya. Kemudian yang ketiga mungkin kepribadian sih pastinya, kepribadian yang baik, kemudian sikap profesional gitu ya. Kemudian punya motivasi dan minat terhadap perusahaan. Jadi ketika mau kita bekerja di perusahaan, kita harus cari tahu dulu nih perusahaannya itu seperti apa gitu. Ketika kita sudah diwawancara, nanti perusahaannya ternyata si calon atau kandidat ini nih sudah tertarik nih dengan perusahaan kita gitu. Dan yang terakhir adalah penampilan dan komunikasi. Jadi komunikasi itu paling penting. Itu sih yang mungkin bisa menjadi trik gitu ya bagi kandidat ataupun pelamar ataupun mahasiswa yang ingin tertarik bekerja. Oke, terima kasih Ibu untuk jawabannya, luar biasa sekali ya. Ternyata HRD itu sangat luas dan memang banyak tantangan yang memang dihadapi untuk menjadi ataupun sebagai HRD itu ya. Tentunya juga bagi pelamar kerja juga butuh kriteria khusus memang yang sesuai dengan kompetensi kemudian kebutuhan dari perusahaan itu sendiri ya. Oke Bu, cukup sekian sesi wawancara kali ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya. Oke, terima kasih banyak. Selamat sore Bu. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih sudah datang.